Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Inggris yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Inggris, namun juga membantu mereka untuk mengenal dan mencintai budaya lokal yang ada di sekitar. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Adapun praktik baik yang telah saya lakukan berjudul Cerdik, Cerita Rakyat Digital sebagai Inovasi Pembelajaran Kontekstual Bahasa Inggris. Ingin tahu seperti apa pelaksanaannya? Simak video berikut ini. Di SMA Unggul Darus Saadah Klut Raya, pembelajaran bahasa Inggris dihadapkan dengan beberapa situasi. Banyak dari peserta didik merasa bahwa bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang sulit dan tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada motivasi mereka yang menurun. Selain itu, kebanyakan materi yang diajarkan bersifat global dan nasional tanpa mempertimbangkan budaya lokal. Akibatnya, siswa kehilangan minat untuk belajar. Selain itu, situasi yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran siswa terhadap kearifan lokal. Sebagaimana kita ketahui, Aceh Selatan kaya akan cerita rakyat seperti legenda Tuan Tapa dan juga cerita-cerita kepahlawanan yang lain. Tetapi banyak dari peserta didik yang tidak mengenalnya. Adapun situasi terakhir yang dihadapi adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran masih terbatas, meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Melihat situasi ini, saya merasa perlu melakukan suatu inovasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, lahirlah gagasan untuk mengintegrasikan cerita rakyat Aceh Selatan ke dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui pendekatan digital. Saat mengimplementasikan praktik baik ini, saya menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah kurangnya perangkat digital seperti handphone ataupun laptop yang dimiliki oleh siswa. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami memanfaatkan laptop sekolah agar siswa dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan. Adapun tantangan yang kedua yaitu tidak tersedianya buku referensi tentang cerita rakyat Aceh Selatan di sekolah. Kami mengatasi hal ini dengan menggunakan sumber online yang kredibel dan juga saya mencoba berdiskusi dengan guru sejarah untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari internet. Dan tantangan terakhir yaitu rendahnya kemampuan literasi digital siswa, terutama dalam mengakses informasi yang mereka cari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya memandu mereka untuk menggunakan kata kunci yang tepat dalam mencari informasi di internet, sehingga mereka bisa dapat belajar lebih efektif. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, saya terlebih dahulu merancang modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dimulai dengan salam, doa, dan motivasi tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Kemudian, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur kegiatan yang akan dilakukan di kelas. Untuk menarik minat belajar siswa, saya terlebih dahulu mengajak mereka berdiskusi ringan mengenai cerita rakyat ataupun kisah kepahlawanan yang ada di sekitar mereka. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan menarik bagi mereka. Aktivitas pembelajaran berikutnya, siswa diajak menonton video singkat untuk memahami teks deskriptif. Guru menggunakan strategi diferensiasi sehingga siswa dengan gaya belajar visual maupun audio bisa mengikuti dengan baik. Setelah itu, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menganalisis nilai moral, kosakata, dan elemen budaya dari cerita yang diberikan di dalam video. Mereka kemudian berbagi hasil diskusi dengan kelompok lainnya untuk menguatkan pemahaman mereka satu sama lain. Adapun aktivitas berikutnya adalah siswa diminta untuk membuat digital storytelling.
Di sini, siswa menyusun teks deskriptif sederhana berdasarkan cerita rakyat yang mereka temukan secara online. Hasilnya diunggah ke Padlet sebagai bahan belajar digital. Okay guys, now what you have to do is try to find some information about local heroes from South Aceh. Just like you mentioned before, you know already about Teuku Cut Ali, and then Raja Lelo, and then now you have to collect some information from the internet, and then try to create the presentation. You can use PowerPoint or Canva, and then later you will present it in front of the class one by one. Okay, do you understand? Yes. Okay, very good. Tidak hanya itu, siswa juga diminta untuk mempersiapkan presentasi menggunakan platform digital yang mereka kuasai. Presentasi ini melatih keterampilan berbicara, mendengar, dan juga sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka. Hello everyone. We are from group 2 would like to present about Tengku Raja Angkasa. Do you know who is he? Yes, he is hero which was born in Bakongan. Many people call him as Sumatra Tiger from Bakongan, South Aceh. Today, I want to tell you about Teuku Cut Ali. Teuku Cut Ali is a hero from South Aceh who fought against the Dutch. He was very brave and had many brilliant strategies in war. Sebagai penguatan dari kegiatan presentasi tersebut, guru dan siswa bersama-sama memberikan umpan balik terkait dengan penggunaan bahasa Inggris yang mereka gunakan dan juga kreativitas cara mereka menyajikan materi. Dan kegiatan penutupnya dilakukan dengan melakukan refleksi. Hal ini dikuatkan dengan memberikan penekanan bahwa pentingnya melestarikan budaya lokal dan juga menggunakan teknologi secara positif dalam pembelajaran. Dengan pendekatan ini, pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya meningkatkan kemampuan siswa, tetapi juga memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal yang ada di Aceh Selatan. Demikian penjelasan praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga ini dapat memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.